warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu mohon perlindungan. Semoga hidup kita ini tenang dan dijauhi dari mara bahaya. Karena kita ini musafir di muka bumi ini. Namanya musafir, bisa saja ada musibah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perjalanan kita di muka bumi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, para guru, para siswa, para pecinta karya sastra, termasuk mahasiswa, kita masih memperbincangkan tentang teori sastra. Sebagaimana saya katakan kepada Anda bahwa teori sastra itu tidak murni berasal dari kajian teori sastra saja, tetapi dia dapat diadopsi dari teori ilmu lain yang dapat diterapkan dalam kajian sastra. Kenapa? Ya karena kajian sastra itu ruang lingkupnya itu luas. Ada dua ruang lingkup besarnya. Yang pertama kajian tentang bahasa. Tentang ilmu bahasa ini saja luas yang kita pernah bicarakan, yaitu kajian stilistika. Banyak sekali kajian-kajian yang berangkat dari ilmu bahasa yang dapat kita kaji dalam gejala bahasa pada teks sastra. Karena kita tahu bahwa sastra itu medianya itu adalah bahasa. Apakah itu puisi atau fiksi. Kemudian di samping itu sastra itu objeknya adalah manusia. Jadi objeknya sastra itu manusia. Ketara sekali kalau kita bicara fiksi. Nah, problema manusia dengan manusia, misalnya tokoh satu dengan tokoh yang lain, saling berhadapan, yang akhirnya ada aksi dan reaksi. Terjadi kesalahpahaman yang kita katakan namanya akan mengakibatkan namanya konflik. Lalu bagaimana menyelesaikan? Ini dapat kita jumpai di alam nyata. Karena itu ketika orang memahami tokoh-tokoh dalam karya sastra, seperti halnya orang melihat juga dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat. Unsur lain yang berkaitan dengan unsur intrinsik, unsur setting, tempat kejadian, waktu kejadian, keadaannya. Apakah dalam sebuah karya sastra itu mengeksploitasi tempat kejadian itu sebagai bagian dari cerita, menariknya sebuah cerita, atau tempat kejadian itu hanya sekedar tempelan, tidak bagian yang diperhatikan. Nah, kalau seandainya itu bagian yang dieksploitasi oleh sastrawan, maka secara tersirat sastrawan itu sudah mulai pula memasuki wilayah mengkritik lingkungan. Oleh karena itu kita mengenal namanya ekologi sastra, kritik terhadap lingkungan. Akan tetapi kalau kepeduliannya itu terhadap lingkungan tidak ada, maka itu tidak jadi persoalan dalam kajian. Tidak semua karya sastra yang mengeksploitasi tentang lingkungan.
dan bukan sesuatu yang menarik bagi sastrawan yang menjadikan tempat atau waktu itu sebagai tempelan. Nah, berarti ada lagi teori lingkungan, pelestarian lingkungan. Nah, ini kajiannya menyentuh kepada bentuk kajian mimetik. Bentuk kepada kajian mimetik. Kenapa? Ya, kalau bicara lingkungan tentu kita bicara alam. Alam dalam teks tentu tidak akan lebih menarik kalau tidak dikaitkan dengan alam yang nyata. Nah, kalau udah bicara alam nyata, maka kajiannya mimetik. Jadi perpaduan ekologi sastra itu kajian teks dengan kajian mimetik. Begitu juga misalnya masalah hierarki. Kita tahu bahwa hierarki itu derajat. Nah, ada teori yang mengatakan hierarki tokoh, derajat kebutuhan tokoh. Orang mengkaji tentang bagaimana tingkat atau derajat kebutuhan tokoh. Kebutuhan tentang apa? Ya bisa jadi kebutuhan tentang jasmani dan tentang rohani. Nah, ini apa lagi? Ada namanya bentuk kajian ini yang dikatakan hierarki kebutuhan. Jadi Anda jangan terkaget-kaget kalau seandainya ada teori baru digunakan untuk membedah karya sastra itu. Kenapa? Karena sastra itu, apalagi yang namanya fiksi, terang-terangan dia bicara tentang perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini kaitannya tentu dengan alam. Manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Berkaitan dengan manusia secara individu dan manusia sebagai kolektif. Masyarakat sosial. Dan bukan tidak mungkin teori-teori itu, teori-teori tentang ilmu lain akan masuk, akan digunakan. Jadi itu sah-sah saja, jangan dibuat itu a priori. Yang jelas ketika Anda mengenal sebuah teori, Anda pahami dulu ini sasaran kajiannya apa. Apa sasaran kajiannya? Sesuatu yang tidak mungkin pada hari ini bisa jadi mungkin pada esoknya. Bukan tidak mungkin misalnya kita ada kajian ekonomi sastra. Nah, ekonomi itu kaitan dengan kebutuhan tatanan ekonomi, sistem ekonomi. Apakah itu berkaitan dengan manajemen? Apakah itu berkaitan dengan studi pembangunan? Yang di ruang, apakah itu berkaitan dengan akuntansi? Tentu orang akan mengkaji yang jumpa di dalam karya sastra. Apakah itu berkaitan dengan sosial ekonomi misalnya? Dan itu bisa jadi muncul teori baru. Jadi jangan diherankan, akan tetapi perlu diketahui bahwa kajian itu tidak lari dari unsur titik tolaknya pada unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batinnya karya sastra. Tidak lari dari sana. Jadi kalau ada unsur ekstrinsik itu adalah unsur pelengkapnya, penyempurnaannya. Tapi kajian itu selalu titik tolaknya pada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tinggal kemana kaitannya? Ke pemikiran pengarangkah, maka dia akan menjadi kajian struktural genetik. Ke masyarakatkah, maka kajiannya larinya ke bentuk mimetik. Dan kemana arahnya?
Nah, sekarang kita bisa melihat karya sastra itu dia tentu ujungnya dinikmati oleh masyarakat. Nah, cara penikmatan masyarakat itu akan lebih tertata, akan lebih tertuntun kalau ada pembedahnya, dibedah karya sastra itu. Jadi orang akan lebih terarah. Misalnya nih, kita bicara tentang membedahnya karya sastra itu unsur tempat yang berkaitan dengan ekologi sastra. Maka masyarakat atau penikmat sastra akan dapat informasi tentang bagaimana tanggapan si pengarang terhadap ekologi lingkungan, sistem lingkungan. Bisa jadi hutan, bisa jadi sungai, alam, bisa jadi perlindungan terhadap hewan, yang dia semuanya itu manusia, hewan, dan alam itu bahagian dari siklus kehidupan, ekologi sistem. Kalau satu saja terganggu, maka sistem itu akan terganggu. Ada putaran-putarannya dalam ilmu lingkungan. Satu hewan saja hilang di muka bumi ini, mungkin dia sebagai predator, maka akan ada ketimpangan. Atau ada hewan yang fungsinya sebagai pembusuk yang mengubah terjadinya ekosistem dari kayu jadi pupuk dia misalnya. Ada hewan yang fungsinya membusukkan kayu itu sehingga jadi kompos. Lalu hewan itu mati, udah otomatis, atau hilang, udah otomatis terganggu ekosistemnya. Siklus kehidupan itu. Nah, inilah yang dijadikan kerisauan orang lingkungan. Alam itu tertata dengan indah dan dapat dinikmati kalau ekosistemnya berjalan dengan normal, sebagaimana mestinya. Tidak akan ada banjir bandang misalnya, karena sudah ada hutan yang menyerap hujan yang deras dari bukit atau gunung. Tidak akan ada sungai yang dangkal kalau misalnya tidak terjadi longsor dari hulunya. Tidak akan ada terjadi erosi atau abrasi pinggir sungai kalau tanaman-tanaman di pinggirnya tidak disikat atau digunduli oleh manusia. Nah, ini bahagian yang dikaji oleh orang kalau memang dijumpai pembicaraan itu pada teks karya susastra. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada dalam teks, jangan diada-adakan. Karena bisa saja namanya teks sastra itu tidak secara komplit membicarakan terhadap ekosistem. Tidak secara komplit. Jadi sekali lagi, Anda jangan kaget. Konten ini saya jelaskan pada Anda kalau ada berkaitan dengan kajian-kajian sastra yang menurut Anda itu adalah kajian yang baru. Cermati dulu. Oh, berarti ini adalah kajian dari aspek ilmu lain, kebetulan dalam karya sastra itu diperbincangkan. Ini contoh lain nih misalnya. Kita bicara tentang sosial. Di sastra ada tuh namanya sosiologi sastra. Kebetulan di merahnya merah membicarakan ada settingnya perkampungan, gelandangan. Nah,
tentu yang bisa kita bicarakan ada yang dalam teks. Tidak mungkin yang lari dari teks. Itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi yang ada dalam teks. Lalu kalau kita mau kaitkan kajian ke mimetik, sosiologi, lalu ada mimetik. Benar nggak gelandangan itu pada saat itu tinggalnya di rumah kardus? Bukan tidak di kolong jembatan. Kan beda. Kalau di semak-semak dengan di kolong jembatan. Kalau kita bicara kekinian, maka kita tidak akan jumpai tanah kosong di Jakarta. Kalaupun ada itu langka sekali. Sudah ada tuan tanah dan sudah ada pengawasnya. Ada algojo barangkali atau aparat yang dibayar untuk menjaga tanah itu, dipagari. Tidak mungkin gelandangan bisa membangun gubuk-gubuk di tanah kosong. Itu sekarang. Tetapi ketika Iwan Simatupang itu bicara 80-an. Bisa jadi waktu itu bangunan tidak sepadat sekarang Jakarta. Masih banyak tanah-tanah kosong yang pemiliknya tuan tanah tapi tidak diperhatikan. Itu yang dipakai oleh masyarakat. Seperti hanya kita melihat misalnya di kota Batam. Otorita Batam punya wilayah menguasai tanah, tapi karena masyarakat pendatang itu ramai, sewa rumah tinggi, maka dia memanfaatkan dengan penghasilan seadanya, memanfaatkan bahan-bahan yang seadanya untuk membangun gubuk-gubuk di tanah kosong. Anda bisa lihat misalnya di daerah Bengkong misalnya. Begitu juga kalau kita melihat misalnya strata kebutuhan. Kita mengkaji kebutuhan orang. Orang yang mana? Orang yang ada dalam tokoh cerita. Karena yang ada dalam tokoh cerita, dia terikat dengan sistem yang sudah dibangun oleh si pengarangnya. Karena berkaitan dengan alur cerita. Beda halnya dengan sistem yang ada di luar masyarakat. Kalau dikatakan strata kebutuhan manusia secara umum, kita sulit mengukurnya. Karena banyak sekali strata itu di dalam masyarakat. Banyak sekali. Nah, jadi kita bisa bicarakan tentang apa yang ada dalam teks. Saudara sekalian, jadi unsur-unsur yang ada dalam karya sastra itu, kita katakan unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batin, memang menarik untuk dikaji berdasarkan ilmu disiplin lain. Karena apa? Karena fiksi membicarakan tentang manusia. Manusia keberadaannya adalah di alam. Alam tempat tinggalnya, alam lingkungan tempat keberadaannya. Dia berkaitan dengan waktu. Dan manusia juga bukanlah makhluk seperti malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Di dalam karya sastra itu sesuai dengan kebutuhan cerita, maka digambarkan kebutuhan manusia itu. Kebutuhan manusia sesuai dengan tuntutan cerita, sekali lagi saya katakan. Maka karena itu dikenal dengan ada namanya sastra kebutuhan, strata kebutuhan, tingkat kebutuhan. Nah, tingkat kebutuhan ini tentu berkaitan dengan kondisi sosial, status sosial. Biasanya terukur oleh itu. Kalau seandainya orang tidak mengukur dengan status sosialnya, maka akan terjadi strata kebutuhan itu penyimpangan. Contoh, dalam realita dia belum
penghasilannya belum layak dia punya mobil, belum layak dia punya rumah, baru setakat bisa mampu dari penghasilannya itu menyewa rumah. Tapi strata kebutuhannya dia memaksakan perlu adanya mobil. Kenapa? Karena kebutuhannya berkaitan dengan penampilan, berkaitan dengan kenaikan status. Maka berbagai cara dia akan melakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jadi tidak logis lagi strata kebutuhannya itu. Sudah lari dari nilai kepantasan. Nah, itulah yang terjadi dalam alam nyata, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Terkadang manusia terkaget-kaget dengan perilaku orang atau masyarakat berkaitan dengan kebutuhannya. Dia sudah punya gaji besar, dia sudah punya fasilitas rumah, sudah punya transportasi, sudah sejahtera, tapi kok terjadi kalau melakukan korupsi misalnya, apa yang salah? Ya kuncinya adalah adanya nafsu. Nah, manusia itu yang mengendalikannya akal dan nafsu. Kalau nafsu yang lebih dominan tanpa ada pertimbangan akal, itu yang terjadi. Serta kebutuhannya akan terjadi. Tetapi kalau mendulukan akal dan menyampingkan nafsu, maka dia akan bicara logis dan tidak logis, pantas dan tidak pantas, akan berjalan normal dia, karena dia menggunakan akal sehat, kecuali akal itu sudah dihantui oleh nafsu. Begitulah saudara sekalian, pembahasan kita terhadap teori-teori yang muncul yang membuat kekagetan kita. Sebetulnya bukan kaget, karena tidak ada sosialisasi saja sebetulnya terhadap kajian-kajian krisis sastra. Tapi sekali lagi saya katakan, yang dikaji itu adalah kedalaman unsur intrinsik, tidak lari dari itu. Nah, inilah pembicaraan kita berkaitan dengan kajian objektif. Jadi sekali lagi, kajian objektif itu kita sudah mengkaji ada 3 teori, bukan berarti ketiga-tiga itu aja batasannya. Saya mengatakan tadi bisa jadi akan muncul yang namanya ekologi sastra, akan muncul juga yang kita ketahui misalnya strata kebutuhan, dan mungkin ada teori-teori lain lagi yang berkaitan pendalaman pengamatan orang terhadap unsur intrinsik dari sebuah cerita. Bagaimanapun, sastra karya fiksi membicarakan ruang lingkup dunia yang kecil. Di sana unsur-unsur dunia itu ada manusianya, ada lingkungannya, ada perilakunya, sifatnya, ada peristiwa di sana. Dan tentu dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf, dan dapat diambil pembelajaran terhadap video saya kali ini, dan kita akan berpindah lagi ke kajian yang lain yang berkaitan dengan
karya sastra itu ketika dilemparkan ke masyarakat. Artinya masyarakat si penikmat. Nikmat dia atau tidak, suka dia atau tidak. Kajian terdangkal, suka dan tidak suka. Atau karya itu jadi viral atau tidak viral. Nah, ini kajian kita ini berkaitan dengan kajian resepsi. Kita akan jumpa lagi pada pembahasan kita di kajian resepsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.